Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Terutama buat kalian, kaum rebahan yang selalu nongkrong depan HP. Admin berdoa semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini admin akan melanjutkan cerita Donghua yang berjudul Parper Reaper. Alangkah baiknya sebelum kalian nonton video ini, tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Langsung saja tanpa ngoceh-ngoceh lagi, kita masuk ke ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan pasukan cadangan Fang Jin dan pasukan bendera hitam yang selamat telah tiba di kota Yiben untuk bergabung dengan pasukan pusat. Terlihat kalau mereka datang dengan kondisi yang buruk, dan banyak dari mereka yang terluka oleh suku iblis. Sementara itu, Yilin sedang melaporkan situasi peperangan kepada Sterling, yang mana dia melaporkan kalau Fang Jin disergap di Teluk Bulan dan gugur dalam medan peperangan, sehingga membuat Sterling menjadi kaget saat mendengarnya. Yilin juga melaporkan kedatangan dari Ming Hui. Akan tetapi dia tidak melanjutkan laporannya dan menyuruh Sterling untuk melihat kondisi dari Ming Hui. Yang kemudian Sterling bergegas menuju ke kamar Ming Hui. Saat Sterling membuka pintu, terlihat kamar yang berantakan. Sterling lalu menghampiri Ming Hui dan memanggilnya. Akan tetapi Ming Hui mengalami trauma setelah diserang oleh suku iblis semalam, sampai dia tidak bisa mengenali orang-orang di sekitarnya. Terlihat kalau dia sangat ketakutan saat melihat orang-orang di sekitarnya. Pada saat yang sama lalu datang wakil komandan pasukan bendera hitam yang akan melapor kepada Sterling. Yang kemudian Lansi melaporkan semua yang terjadi kepada Sterling. Terlihat juga momen saat pasukan bendera hitam diserang oleh pasukan suku iblis dan Ming Hui yang sedang bertarung dengan prajurit suku iblis. Setelah mendengar laporan dari Lansi, Sterling lalu menanyakan jumlah pasukan suku iblis yang datang menyerang mereka. Akan tetapi Lansi tidak mengetahui jumlah pasukan musuh, sehingga membuat Sterling menjadi kesal karena setelah penyerangan suku iblis, Lansi masih tidak mengetahui jumlah pasukan musuh. Melihat Sterling yang marah, Lansi lalu menjelaskan kalau dulu Timur Jauh memiliki pasukan orc untuk mengawasi suku iblis di perbatasan. Tapi sekarang mereka memberontak, sehingga membuat informasi penyerangan suku iblis menjadi terputus. Lansi juga melaporkan kalau pasukan suku iblis memblokade jalur komunikasi dengan benteng Waren. Selain itu, dia mendapatkan informasi kalau Kaisar Dewa Iblis berada di pohon hutan maple. Setelah mendengar laporan Lansi, Yilin memperkirakan kalau mereka tidak berani menyerang karena pasukan pusat yang berada di kota Yiben. Akan tetapi Sterling memiliki pendapat lain dan menjelaskan kalau mereka mencoba melakukan serangan dua arah dengan tujuan untuk mengepung jutaan pasukan manusia dan juga warga sipil. Setelah menjelaskan semuanya, Sterling mengambil alih pasukan bendera hitam dan menjadi panglima tertinggi Timur Jauh untuk sementara. Yang kemudian Sterling memerintahkan Yilin untuk mengevakuasi penduduk Provinsi Yilia ke benteng Waren. Mendengar perintah Sterling, Yilia lalu menyangkal karena dengan jumlah pasukannya
membutuhkan waktu yang lama untuk mengevakuasi para penduduk. Setelah mendengar perkataan Yilin, Sterling pun memutuskan untuk menyelamatkan sebagian penduduk yang ada di sana. Kemudian Sterling memerintahkan wakilnya yang bernama Kinlu untuk menyiapkan pasukan pusat dan bersiap untuk menyerang. Yang mana Sterling berencana untuk membunuh Kaisar Dewa Iblis yang merupakan pemimpinan dari suku iblis saat ini. Malam harinya Sterling dan pasukannya memulai serangan balik ke suku iblis yang dimulai dari pasukan kecil musuh. Sementara itu di kota Pai, terlihat pasukan suku iblis yang sedang berpesta untuk kemenangan mereka. Bahkan ada salah satu dari mereka yang menjadikan warga sipil sebagai samsak untuk tombak mereka. Saat tombak itu mengenai warga sipil, terlihat mereka sangat senang dan bersorak ria. Namun pada saat yang sama, Sterling sedang melakukan penyusupan ke kamp suku iblis. Terlihat dia dan pasukannya mulai masuk dan mengepung kamp suku iblis di kota Pai. Setelah semua pasukannya siap di posisi, Sterling pun memulai pembantaian suku iblis yang ada di sana. Terlihat kalau prajurit suku iblis yang ada di sana lari kocar-kacir saat menerima serangan. Sterling juga membakar semua kamp suku iblis yang ada di sana. Terlihat juga mayat prajurit suku iblis yang terbakar. Kemudian datang wakilnya yang melaporkan kalau ada pasukan suku iblis yang akan datang besok pagi. Keesokan harinya terlihat pasukan suku iblis yang telah tiba di kota Pai. Terlihat kalau mereka sangat santai karena tidak mengetahui pengepungan yang dilakukan oleh Sterling. Akan tetapi pada saat yang sama, salah satu sandera pasukan suku iblis berteriak dan membocorkan pengepungan, sehingga membuat pasukan Sterling bereaksi dan melancarkan serangan, sampai membuat pasukan suku iblis menjadi terpojok dan berhasil dikalahkan. Namun pemimpin mereka yang bernama Ule berhasil kabur dari pengepungan itu. Di sisi lain terlihat dua pemimpin dari ras iblis. Terlihat kalau mereka sedang membicarakan kemenangannya di Teluk Bulan. Namun salah satu dari mereka tampak menyesal karena tidak membawa kepala Pangjin untuk diserahkan kepada pemimpinnya. Kemudian salah satu dari mereka yang bernama Yulin menyarankan agar mengganti mayat Pangjin dengan orang lain, karena tidak ada yang mengetahui wajah dari Pangjin. Saat mereka sedang berbincang, lalu datang bawahan Yulin yang melaporkan kalau Sterling berhasil menduduki kota Pai, dan mereka sedang menuju ke hutan pohon maple. Setelah mendengar laporan dari bawahannya, Yulin memutuskan untuk kembali ke hutan pohon maple. Begitu juga dengan pemimpin ras iblis yang tadi berbincang dengan Yulin. Di sisi lain, Kaisar Dewa Iblis sedang menerima laporan dari Oule yang selamat dari pengepungan Sterling, yang mana dia melaporkan kalau pasukan pusat memiliki 400.000 pasukan. Mendengar laporan dari Oule, salah satu bawahan Kaisar Dewa Iblis menyarankan untuk mundur. Akan tetapi sarannya langsung ditolak secara langsung. Pada saat yang sama lalu datang seseorang yang melaporkan kalau semua pasukannya telah terpancing rencana Sterling dan sedang kembali ke hutan pohon maple, sehingga membuat Kaisar Dewa Iblis menjadi kesal.
Setelah itu dia memerintahkan bawahannya untuk memanggil Kadun dan Yun Qinshue untuk membunuh Sterling. Sementara itu Ji Chuanxiu dan pasukannya sedang berjalan menuju ke kota Yiben untuk bergabung dengan pasukan pusat. Saat mereka sedang berlari, Ji Chuanxiu meminta pasukannya untuk berhenti, sehingga membuat bawahannya menjadi siaga. Yang kemudian dia memeriksa jejak kaki yang ada di tanah. Setelah memeriksanya, Ji Chuanxiu memerintahkan pasukannya untuk meningkatkan kewaspadaan dan bersiap untuk berperang. 全军提高警惕，随时准备迎战。 Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutannya di part berikutnya. Nah, segitu dulu alur cerita Parperiper episode kali ini ya sob. Jika kalian suka, admin akan dengan senang hati untuk melanjutkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan bacotan kalian di kolom komentar agar channel ini bisa terus berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.